Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya, Badung News and Podcast. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sesama profesi rupanya. Saya kedatangan seorang wartawan olahraga di KONI Badung. Kita ingin ngobrol dengan teman saya. Kami perkenalkan Ido Bagus Alit Susante. Oke ya. Benar. Salam olahraga dulu. Jaya. Beliau adalah wartawan olahraga sudah cukup lama dan pernah meliput PON juga ya. Ya, pernah meliput PON. Dan mungkin kita perlu masukan-masukan dari seorang wartawan ya, sebab wartawan itu kan wawasannya cukup luas, cukup banyak, terutama di bidangnya. Di bidangnya kebetulan Pak Gus ini adalah wartawan olahraga. Bagaimana kabarnya Pak Gus? Baik Bapak. Baik. Ya. Putra berapa sekarang? Baru 1, putri 1. Putra 1, putri 1. Iya. Sudah di mana saja? Yang 1 kuliah. Oh, sudah kuliah? Ya, udah semester 2 sekarang Bapak. Oh gitu. Ya, yang kecil lagi baru kelas 5 SD. Oh, Jauh jaraknya. jauh ya? Ya. Oh jauh, kurang produktif gitu. Kurang produktif. Selalu jauh. Ya. Atau sengaja dibuat jauh gitu. Ya, jaraknya diatur Bapak. Keluarga Iya. keluarga berencana katanya. Pak Gus Alit sejak kapan saya sudah aktif jadi wartawan? Aktif jadi wartawan itu sekitar tahun 2010 Bapak. 2010. Jadi Ya. berapa tahun sudah itu? Baru 24. 14 tahun. Oh, 14 tahun. Iya. Oh. Baru saya Bapak. Oh, 14 tahun ya. Nah, dari awal sudah di dunia wartawan olahraga. Apa sebelumnya? Sebelumnya di pendidikan, kemudian waktu saya bekerja di wartawan di Pajar Bali tahun 2017 itu ditugaskan di olahraga. Oh. Ya, bertepatan dengan Bapak menjadi ketua KONI. Oh gitu. Periode ya. pertama itu Pak. Kan pendidikan sama olahraga kan dekat Ya. gitu. Jadi searah lah gitu. Ya, betul. Karena saya kan orang sekalipun wartawan kan jarang di lapangan ya. Ya. Seninya sebagai wartawan di lapangan bagaimana, apa sih seni istilahnya pahit getirnya di lapangan? Ya. Jadi wartawan olahraga terutama ya. Kalau pahit manis tentunya ada sih Pak ya. Tapi ya kita nikmati aja ya, seperti apa ya, jalan saja Bapak gitu. Yang penting kita sudah kenal sama orangnya, enak diajak ngobrol, ya Oh gitu. nothing tulus Bapak, lancar jalan terus gitu ya. Saya kira dunia wartawan sekarang kan beda dengan zaman-zaman dulu ya. Ya. Bedanya sekarang ke wartawan saya lihat atau saya amati kerjanya lebih santai daripada zaman dulu ya. Nah, kalau dulu wartawan itu banyak mengejar berita, diperintah oleh redakturnya mengejar berita ini itu dan sebagainya. Sekarang selain tidak ada semangat mengejar, malah dikejar banyak berita sekarang. Dikejar banyak berita, Ya. tetapi yang jual mahal medianya. Berita ini harus ada kompensasi dan sebagainya. Betul. Di olahraga bisa nggak mencarikan berita kompensasi seperti itu? Saya kira tidak di olahraga itu. Susah ya? Susah karena mereka itu betul-betul murni jiwa patriot. Yang mengharumkan nama Bali, nama Badung gitu. Iya. Belum lagi mereka kan dari awal itu modal sendiri Pak. Modal sendiri, bahkan ada yang di Tabanan, saya sempat pernah di Tabanan. Itu ada atlet silat kalau seingat saya. Iya. Itu jual bangkung Bapak. Oh, gitu. Kucitnya tuh. Oh. Bangkungnya dijual untuk biaya Untuk berolahraga. Nah kalau itu dimintain kompensasi, waduh, kan nggak enak Pak. Iya. Nah untuk zaman sekarang wartawan itu lebih sibuk Pak.
Di Besibo ya? Iya. Karena dia punya 2 bos sekarang. Selain perusahaan pers, dia juga harus bekerja dengan Google. Bagaimana mendapatkan AdSense, media sosial maksudnya? Di di online? Ya, iklan di Google itu Pak. Biar menarik, biar diklik sama pembaca, seperti itu Bapak. Jadi 2 kerjaan ini yang membedakan sekarang itu bagaimana Google bisa terindex, berita kita bisa terindex di Google hingga diklik dan mendapatkan AdSense gitu Bapak. Mendapatkan apa iklan? AdSense, iklan. AdSense. Ya. Oh gitu. Klik dari setiap klik dibayar gitu. Oh ya, mendapatkan bayaran ya, kalau di betul. Google ya. Ya. Nah, kan ada kalau begitu saya pikir kan ada 2 jenis berita yang harus dibuat. Ya. Pertama berita untuk media cetak umpamanya atau Ya. media RRI atau Ya. TVRI kan beda dengan susunan berita yang Ya, harus dimuat betul. di Google. Ya. Itu apa bedanya itu? Kalau di media cetak itu piramida terbalik ya Pak. Ya, piramida terbalik. Ya. Ini. Ya. Kalau di media di online itu disembunyikan kata kunci di akhir berita. Begitu Bapak sehingga dibaca semua. Terakhir anunya puncaknya terakhir. Ya, betul itu Bapak. Gitu. Kalau di atas berarti mereka hanya baca setengah. Akhirnya close. Kalau sampai bawah apalagi klik halaman berikutnya. Nah, itu bisa mendapatkan rating tertinggi. Oh begitu. Ya, jadi betul. bedanya dari segi penyusunan itu. Iya betul. Bahkan disembunyikan di paling bawah. Tapi tergantung situasi juga Bapak. Kalau sudah nggak mood ya strike news saja. Ya begitu Pak. Nah kalau di media konvensional judul-judul berita itu kan teorinya singkat, padat, jelas. Sedangkan saya lihat, saya juga sering baca berita di media sosial atau di media online. Judul-judulnya malah panjang-panjang. Ya. Apa maksudnya itu? Itu untuk membuat orang penasaran. Apa sih yang isinya di dalam seperti itu. Tapi kalau dari segi gini tetap mengandalkan gini tata cara bahas kewartawanannya bukan sejenis media online gitu Pak. Bukan media bukan media sosial. Tetap melakukan kaidah-kaidah jurnalistiknya seperti itu karena itu kan produk jurnalistik Pak, bisa dipertanggungjawabkan lah seperti itu. Gitu. Ada cover both side seperti itu Pak. Cover both side ya. Oke. Ya sekarang kita ke berita olahraga lah. Sekarang tadi sudah teori berita secara umum. Sekarang ada media cetak istilahnya, media online, media elektronik. Itu kira-kira ya, yang secara umum aja, secara umum dulu. Dan media cetak saya kira sudah agak stagnan. Stagnan kalau tidak boleh dikatakan menurun. Sekarang orang cukup membaca online berita di HP, di handphone, di media online. Perkembangan berita olahraga kita khususnya di Bali, Bali ya, perkembangan berita olahraga terutama menarik tak bagi pembaca kita? Menarik Bapak, karena kan punya segmen tersendiri mereka. Masing-masing olahraga itu ya punya kekhasan, ciri khas tersendiri Pak. Tergantung kita yang mengemasnya sekarang Pak. Apakah mau pictures, straight news atau seperti apa? Apalagi berita sepak bola ya. Iya betul. Piala Eropa itu misalnya. Iya. Itu banyak juga penggemar orang ya. Banyak betul. Ditunggu orang. Jadi masih diminati ya. Betul. Masalahnya begini, sebab saya lihat ada media cetak yang seperti meminggirkan berita olahraga. Tidak malah tidak ada sama sekali. Kemudian hanya sekedar aja ditaruh di alam sambungan dan sebagainya. Padahal berita padahal berita olahraga itu masih menarik. Betul. Saya rasa itu berita olahraga adalah sisi idealisme kita. Bagaimana menyampaikan bukan sekadar hanya untuk mencari kompensasi seperti itu semata-mata, tapi
oh ini loh idealisme koran ini menyediakan rubrik olahraga seperti itu Bapak. Saya kira, mohon maaf Pak, Bapak lebih pintar masa saya ditanya. Nah kita kan, saya kan udah lama tidak begitu aktif lah di lapangan. Kita aktifnya masih di manajemen kan, kadang-kadang tidak mengerti bagaimana di lapangan. Ya, itu yang penting. Itu yang penting sebetulnya. Sebab pernah Gus Salim barangkali belum memaklumi ya, pernah ada survei berita di Bali oleh koran yang cukup terkenal juga pada saat itu, yang disenangi masyarakat Bali justru berita politik, yang kedua berita olahraga, yang ketiga baru berita pariwisata. Ini menurut saya istilah yang baru sekarang anomali. Kita sebagai daerah pariwisata justru menyenangi berita politik. Padahal politik itu kan bisa mengacaukan pariwisata kita sebenarnya. Kalau ada gejolak, ada dan sebagainya. Tetapi masyarakat lebih senang berita politik, kedua berita olahraga, dan ketiga baru pariwisata, budaya dan sebagainya. Jadi kecenderungan masyarakat kita pada saat itu tahun-tahun, saya kira tahun-tahun 70, 80-an lah. 80-90 itu pernah ada survei, dan survei ini survei yang ilmiah betul bekerja sama dengan Badan Statistik BPS. Mudah-mudahan sekarang masih begitu, artinya olahraga masih diminati orang lah. Nah, silakan. Kalau saya sih melihat berita politik itu menarik, tapi tidak berkepanjangan akan diklik. Dalam Google itu hanya sepintas, dan sistemnya juga tebak skor bola. Gitu. Ya sekadar untuk booming gitu. Untuk menaikkan elektabilitas. Tapi kenyataannya di masyarakat kan masih jarang yang turun, banyak yang jarang yang turun. Ada beberapa hanya untuk pencitraan mungkin ini ya. Pencitraan, terus kemudian pas terpilih susah ditemui, kan seperti itu. Lupa. Gitu. Kalau di olahraga kan tidak ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Iya. Tapi yang ditulis dalam olahraga itu bisa membangkitkan semangat patriotnya mereka. Itu yang kita senangi. Membangun karakter building masyarakat juga. Karakter buildingnya mereka. Masyarakat. Apalagi dapat juara. Nah, itu kebanggaan bagi saya sudah menulis. Oh, dia dapat juara akhirnya gitu, Bapak. Nah, seperti itu. Sekarang Gus Salim harus jujur aja. Kira-kira melihat perkembangan organisasi kita di Bali ya, di Bali umumnya ini. Dalam membina olahraga, pertama perkembangan organisasi olahraga dalam membina atlet kita di balik kurangnya dana yang ada dari pemerintah kita. Menurut Anda bagaimana? Berat nih Pak. Ada orang begitu soal kita olahraga. Kalau kita politik Anda bisa ditangkap. Sebenarnya begini Bapak ya. Harus ada komitmen dari pemerintah untuk menggelontorkan berapa sih anggaran yang seharusnya diberikan kepada olahraga. Mungkin kalau di pendidikan itu kan 20%. Nah, kalau di olahraga berapa sih? Harus jelas itu Pak. Sekian persen dari APBD atau PAD-nya diberikan kepada olahraga, dan dibuatkan semacam peraturan daerah lah Pak. Nanti biar nggak ganti kepala daerah, nanti ulang lagi kan susah jadinya Pak. Itu kan untuk prestasi juga, selain sekaligus promosi pariwisata Pak. Atletnya dari Bali itu. Apalagi setuju. Apalagi nanti, mohon maaf Pak, gue nasikin segarel yang ini juga. Apalagi nanti jika dalam kita kemana-mana ke PON umpamanya, nanti kita sekaligus memboyong seni. Mungkin selain nama Bali, selain atlet, seni, mungkin tari pendek dipentaskan di sana. Jadi mereka tertarik akan datang ke Bali. Seperti itu Pak. Jadi olahraga itu penting, intinya ikut dibiayai. Saya kira salahnya undang-undang juga. Undang-undang olahraga menyatakan begini bunyinya. Dana dari KONI adalah dari APBD.
sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Kalau dana pendidikan kan jelas 20%, Ya, dana kesehatan ya. 15% kalau nggak Ya. salah. Dana olahraga sesuai dengan kalau umpamanya satu daerah bilang saya hanya mampu 0, sekian persen ya harus diterima. Iya, nyerah juga. Memang harus ditegaskan lebih Ya. jelas di APBD kita. Sebab ini bukan menyangkut Bali aja, Pak. Ya. Seluruh Indonesia pejabat kita kurang committed dengan olahraga. Begitu atlet dapat prestasi baru Baru disayung-sayung dan diakui. sebagainya. Setelah seminggu sudah hilang lagi gitu. Baik. Sudah hilang. Betul. Dan Menpora juga tidak membina olahraga ini tidak begitu concern menurut saya. Buktinya beberapa Menpora sudah ditangkap oleh Ya. KPK. kena masalah dana juga. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus Baik, Alet. sama-sama, Sudah Bapak. Ya. Ngobrol dengan kami di Badung News and Podcast. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, terutama kita mengetahui perkembangan berita olahraga dan bisa bermanfaat bagi KONI Badung dan Bali pada umumnya. Sekian, terima kasih. Om Santi. Om. Salam olahraga. Jaya. Oke, Pak.